Sentuhan tangan Pak Dokter bikin aku tak berdaya. Raisa, seorang wanita muda berusia 27 tahun, melangkah masuk ke ruang praktek dokter dengan perasaan cemas. Kandungannya sudah masuk usia 7 bulan, dan ini pertama kalinya dia periksa setelah suaminya yang bekerja jauh di tengah lautan meninggalkannya. Silakan, Raisa, berbaring di ranjang pemeriksaan. Kita cek dulu, ya, ucap Dokter Arman lembut. Saat tangan dokter menyentuh perut Raisa untuk memeriksa posisi bayi, ada sesuatu yang aneh terjadi. Sentuhannya begitu lembut namun penuh keyakinan, membuat Raisa seolah terhanyut dalam rasa aman yang mendalam. Tidak apa-apa, Bu. Bayinya sehat. Tapi posisi kepala belum turun. Kita akan lakukan beberapa langkah untuk membantu, ucap Dokter Arman sambil tetap memijat lembut perut Raisa. Sentuhan itu bukan hanya profesional, tetapi juga membawa kehangatan yang membuai hati Raisa, sejenak melupakan kesepian yang dirasakannya. Tidak apa-apa, Dok. Apa yang Ibu maksud? Tanyanya. Nada suaranya tetap profesional, tetapi ada sesuatu yang samar. Mungkin keraguan atau keinginan untuk tetap menjaga batas. Raisa tersenyum kecil, mencoba menutupi kebingungannya. Enggak apa-apa, Dok. Mungkin cuma perasaan saya saja, jawab Raisa. Setelah pemeriksaan selesai, Dokter Arman menuliskan resep dan memberikan beberapa saran. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk datang lagi, ya, Bu Raisa, ucapnya. Tatapan matanya sekali lagi menyentuh hati Raisa. Ketika Raisa berjalan keluar dari klinik, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sentuhan tangan Dokter Arman dan kehangatan yang terpancar darinya telah membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi sekaligus lebih kuat menghadapi kehamilan yang penuh tantangan ini. Namun, dia tahu batas antara pasien dan dokter harus tetap terjaga, tidak peduli seberapa dalam kesan yang telah ditinggalkan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, tetapi Raisa tidak bisa melupakan sentuhan lembut Dokter Arman. Mengabaikan perasaan itu, dia melanjutkan rutinitas kehamilannya. Namun suara lembut sang dokter terus terngiang di pikirannya. Minggu berikutnya, Raisa kembali untuk pemeriksaan. Kali ini ia datang dengan perasaan cemas. Dokter Arman menyambutnya seperti biasa, dengan senyuman hangat. Tapi kali ini ada jeda sejenak dalam tatapannya, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun terhenti di tengah jalan. Ibu Raisa, mari kita mulai pemeriksaan hari ini, ucap Dokter Arman lembut. Saat pemeriksaan berlangsung, ada momen ketika tangan Dokter Arman kembali menyentuh perut Raisa. Sentuhan itu terasa lebih lama dari biasanya, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suasana hening, hanya terdengar detak alat ultrasonografi yang memantulkan suara denyut jantung bayi. Tidak apa-apa, Dok? Tanya Raisa, memecah keheningan. Semua baik-baik saja, jawab Dokter Arman. Suaranya sedikit serak. Bayi Anda sehat, tapi Anda tampak sedikit lelah. Bagaimana dengan istirahat Anda? Raisa tersenyum kecil. Kadang sulit, Dok. Mungkin karena saya sendirian. Suami saya sedang jauh. Mendengar itu, tatapan Dokter Arman berubah. Ada kehangatan dan rasa iba yang tulus. Anda tidak sendiri, Raisa. Ada banyak orang di sekitar yang peduli, meski kadang tidak terlihat. Jangan pernah merasa sendirian. Kalimat itu menggema di hati Raisa. Ia merasa untuk pertama kalinya, sejak suaminya pergi, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan hanya sebagai pasien, tetapi sebagai manusia. Setelah pemeriksaan selesai, Raisa bersiap untuk pulang, tetapi langkahnya terhenti di pintu. Dok? Panggilnya pelan. Ya, Bu Raisa? Jawab Dokter Arman, berdiri dari kursinya. Raisa menoleh dan tanpa sadar menatap dalam ke arah pria itu. Terima kasih untuk semuanya. Dokter Arman tersenyum tipis. Itu sudah tugas saya. Tapi jika Anda butuh seseorang untuk mendengarkan,
Anda tahu di mana menemui saya. Ada jeda sesaat sebelum Raisa meninggalkan ruangan dengan hati yang terasa lebih ringan. Namun perasaan di dalam dirinya semakin kuat, bercampur antara rasa syukur dan kehangatan yang sulit dijelaskan. Bab Hujan dan Pengakuan. Seminggu kemudian, sebuah hujan deras mengguyur. Raisa yang sedang berada di rumah merasakan sakit ringan di perutnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi rasa khawatir kembali muncul. Ia memutuskan untuk pergi ke klinik Dr. Arman. Ketika sampai di klinik, ia hampir tidak bisa berkata-kata. "Dok, bayi saya?" Dr. Arman menenangkan Raisa dengan menggenggam tangannya dengan lembut. "Tenang, saya di sini. Kita periksa dulu." Setelah pemeriksaan, ternyata semuanya baik-baik saja. Dr. Arman menghela napas lega. "Bayi Anda kuat, Raisa, dan Anda juga harus kuat," katanya. Raisa menangis pelan, sebagian karena lega, sebagian karena perasaan yang tidak bisa lagi ia tahan. "Dok, kenapa saya merasa seperti ini? Setiap kali saya kesini, saya merasa lebih dari sekadar pasien." Dr. Arman terdiam. Matanya menatap dalam ke arah Raisa, penuh dengan emosi yang selama ini ia pendam. "Raisa, saya dokter Anda, tapi saya juga manusia. Dan mungkin ada sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Anda." Hening melingkupi mereka. Di luar, hujan terus turun, menciptakan irama yang seakan menyembunyikan percakapan mereka dari dunia luar. Raisa menghapus air matanya dan menatap Dr. Arman dengan keberanian yang ditemukan. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perasaan ini, tapi saya tidak bisa mengabaikannya." Dr. Arman mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. "Saya tahu Anda sedang menjalani perjalanan yang besar sebagai seorang ibu. Kita harus tetap menjaga batas, Raisa. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Beberapa minggu berlalu, tetapi momen di klinik itu terus menghantui Raisa dan Dr. Arman. Ada perasaan yang terpendam, namun mereka tahu ada garis batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, takdir seolah memiliki rencana lain. Malam itu, Raisa sedang duduk di balkon rumahnya, memandangi bulan yang menggantung penuh di langit. Perasaan sepi kembali menyerangnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Dr. Arman muncul di layar. Hatinya berdegup kencang. "Selamat malam, Bu Raisa. Maaf mengganggu." Suara lembut itu terdengar di ujung telepon. "Apa-apa ada yang bisa saya bantu?" Raisa terdiam sejenak. "Baik-baik saja, Dok." Setelah keheningan sesaat, Arman berkata, "Raisa, Anda punya waktu? Saya tahu ini tidak biasa, tapi saya ingin mengajak Anda ke tempat yang spesial. Saya ingin memastikan Anda merasa tidak sendirian." Raisa terdiam sejenak lalu mengiyakan dengan hati yang berdebar. Bab Pertemuan yang tak terduga. Arman menjemput Raisa di depan rumahnya dengan mobil hitamnya yang sederhana. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara ringan, membicarakan hal-hal sepele untuk menghilangkan kecanggungan. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit kecil di pinggir kota. Di sana, di bawah langit malam yang penuh bintang, "Saya ingin menunjukkan tempat favorit saya untuk menenangkan diri," kata Dr. Arman sambil tersenyum. Raisa duduk di sampingnya, menikmati angin malam yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. "Raisa," Dr. Arman memulai, suaranya rendah dan serius. "Saya tahu apa yang kita rasakan ini mungkin salah, tapi saya tidak bisa membohongi hati saya. Setiap kali melihat Anda, ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Anda mengingatkan saya akan kehangatan yang pernah hilang dalam hidup saya." Raisa menunduk, terdiam sejenak, kemudian menatap Arman. "Saya juga merasakannya, Dok, tapi saya takut. Saya punya tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari bayi ini.
Saya tidak bisa mengabaikan itu. Dokter Arman mendekat, namun tetap menjaga jarak. Saya hanya ingin Anda tahu, jika Anda membutuhkan seseorang untuk bersandar, saya ada di sini. Hari-hari berlalu, dan Raisa akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Suaminya sempat pulang sebentar, tetapi tak lama kembali bekerja. Raisa tetap menjaga hubungan profesional dengan Dokter Arman, meskipun perasaan itu masih membara dalam diam. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri. Beberapa tahun berlalu, dan Raisa mendapati pernikahannya mulai retak. Komunikasi dengan suaminya semakin renggang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Dalam kesepiannya, nama Arman kembali mengisi pikirannya. Ia mengingat kata-kata pria itu di malam berbintang. Jika suatu hari Anda membutuhkan seseorang untuk bersandar, saya ada di sini. Malam itu, Raisa memberanikan diri menghubungi Arman. Dok, apakah Anda masih punya waktu untuk saya? Di ujung telepon, suara Arman terdengar lembut dan hangat seperti biasa. Ra, aku tidak pernah pergi, tak pernah lelah, ujar Arman, kali ini tanpa batasan yang menghalangi. Pelukan Arman menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, dan di mata Ra, Arman menemukan cinta yang tak pernah ia duga. Cinta mereka mungkin terbilang cepat, namun ini adalah takdir yang tak dapat mereka hindari. Hari-hari bersama Arman membawa Ra pada sebuah perasaan yang lebih dari sekadar percakapan panjang tentang hidup, mimpi, dan harapan. Ia merasakan sebuah kasih sayang yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dimengerti dan dihargai sepenuhnya. Namun takdir ingin menguji mereka. Suatu hari saat mereka sedang menikmati sore di taman kecil, sebuah panggilan telepon dari klinik menginterupsi. Ada situasi darurat yang mungkin mengkhawatirkan. Ra, aku ingin kita bersama tanpa ada lagi batasan atau jeda, kata Arman, dengan suara penuh ketegasan. Malam itu, setelah menyelesaikan tugasnya, Arman membuat keputusan besar. Ia datang ke rumah Raisa dengan membawa seikat bunga mawar putih dan sebuah kotak kecil. Raisa yang terkejut membuka pintu, matanya membulat melihat pria yang kini berdiri di depannya dengan wajah penuh tekad. Arman, ada apa malam-malam begini? Tanya Raisa, sedikit bingung. Arman tersenyum, tetapi nada suaranya penuh emosi. Ra, aku tahu ini cepat. Aku tahu dunia mungkin akan menghakimi kita, tapi aku tidak peduli. Selama ini aku menunggu seseorang yang membuatku merasa hidup kembali, dan itu kamu. Aku ingin menjadi pelindungmu, menjadi kamu. Ra terdiam, tidak menyangka semuanya menjadi kenyataan. Arman, aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Ra sambil menghapus air matanya. Aku tidak butuh hidup yang mudah. Raisa, aku hanya butuh kamu, jawab Arman dengan tulus. Pernikahan mereka digelar di sebuah tempat kecil di atas bukit, di bawah langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Raisa mengenakan gaun putih sederhana, dan Arman tampil gagah dengan setelan abu-abu. Aku berjanji akan mencintaimu, tidak hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap tantangan yang menghadang. Kamu dan anakmu adalah hidupku sekarang, kata Arman. Raisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku berjanji akan selalu percaya padamu. Arman, kamu adalah rumah yang selalu kucari. Ketika mereka saling menukar cincin, tepuk tangan kecil terdengar, tetapi hati mereka berdebar seperti ribuan genderang. Itu adalah awal baru, di mana cinta mereka yang dulu tersembunyi kini bersinar terang. Cinta yang abadi. Tahun-tahun berlalu dan cinta Ra dan Arman semakin kuat. Mereka tidak hanya membesarkan anak-anak mereka, tetapi juga menjalani hidup yang penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah mencintaiku, kata Ra. Arman merangkulnya erat, mencium puncak kepalanya. Aku tidak pernah menyesali apapun, Ra. Cintaku padamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, jawab Arman. Di bawah langit penuh bintang,
Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempuh. Kehidupan mereka semakin dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Namun, suatu pagi yang cerah, saat Ra sedang memandangi foto-foto keluarga yang terbingkai rapi di dinding rumah mereka, Arman datang menghampiri dengan senyum penuh makna. "Ra, ada sesuatu yang ingin aku katakan," ujar Arman, matanya bersinar penuh emosi. "Arman, apa itu?" tanya Ra, bingung. Arman memegang tangan Ra dan menariknya lembut ke arah dirinya. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, dan kita telah menempuh jalan yang tidak mudah. Tapi aku ingin kita melangkah lebih jauh lagi. Aku ingin memberikanmu dunia yang lebih indah dari yang pernah kamu impikan." Ra terdiam, namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Arman menunduk dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Kotak itu dibuka perlahan, mengungkapkan sebuah cincin berlian yang begitu mempesona, berkilauan seolah memiliki kehidupan sendiri. "Ra, aku ingin berjanji padamu, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai kekasihmu. Aku ingin kita melangkah bersama dalam segala hal, bahagia, berjuang, bahkan ketika dunia terasa melawan kita. Maukah kamu menjadi istriku untuk kedua kalinya? Bukan hanya dalam pernikahan ini, tapi dalam setiap detik yang akan datang dalam hidup kita." Air mata Ra berlinang. Ia tak bisa berkata-kata, tetapi hati dan jiwanya penuh dengan kebahagiaan yang tak terbendung. "Arman, kamu sudah lebih dari cukup. Aku sudah merasakan kebahagiaan denganmu," jawab Ra, lembut. Arman memakaikan cincin berlian itu di jari manis Ra dan memeluknya erat. "Kita akan membuat dunia ini melihat bagaimana cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. Kita akan membuat dunia ini melihat bahwa cinta kita adalah kisah yang abadi." Malam itu, setelah pesta kecil di rumah yang meriah, mereka berdiri di balkon, memandang bintang yang gemerlapan. Semua tamu sudah pulang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang indah. Arman memeluk Ra dari belakang, menyandarkan dagunya di pundaknya. "Aku tidak pernah merasa hidup seutuhnya sampai aku bertemu denganmu. Ra, kamu adalah segala yang aku butuhkan." Ra membalikkan tubuhnya, menatap mata Arman dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu kamu bukan pria sempurna, Arman, tapi di mata aku, kamu adalah segalanya. Kamu adalah pelabuhan yang aman." Mereka berdua berdiam diri, yakin bahwa mereka tidak akan pernah terpisah lagi. "Ra, aku berjanji," kata Arman. Dengan janji itu, mereka merangkul satu sama lain, menatap bintang-bintang yang menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang tak terhingga. Saat dunia seakan diam, mereka tahu bahwa cinta mereka telah menjadi legenda, sebuah kisah yang abadi, tidak hanya di antara mereka, tetapi juga di semesta ini. Cinta mereka adalah api yang tak pernah padam, menghangatkan mereka yang ada di sekitar mereka. Dan hari-hari berlalu, mereka menjalani hidup yang penuh kebahagiaan bersama anak-anak mereka, menciptakan kenangan indah dalam hidup yang penuh dengan kasih sayang. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.